Gue deg-degan deh kalau. Oke guys, kali ini kita balik lagi di konten Knalpot alias Criminaloid Podcast. Oke, tepuk tangannya dong para pendengar. Ya Anjayani, agak aman nih kalau Anjayani nggak apa-apa. Anjayani. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol singkat ya guys. Jadi di sini ada beberapa anak-anak krim yang alhamdulillah masih nganggur. Kan dikit lagi jadi debt collector. Oh, oke. Atau sales marketing apa-apa ya. Yang penting halal ya. Oke, jadi kita akan berdiskusi mengenai kasus yang lagi viral dan masih berjalan sebenarnya tentang si Chai Changpang yang kabur dari namanya Chai Changpang. Dia kabur dari lapas Tangerang gitu guys. Jadi udah ada yang tahu kasusnya belum? Ya, ini bukan Sauseng rada. apa sih? Pokoknya kabur-kabur gitu kan dari lapas. Iya. Tapi ini kasusnya sebenarnya masih berjalan sih. Layaknya film. Maksudnya dia masih berusaha kabur atau Enggak, pencarian buktinya kenapa bisa kabur dan lain sebagainya ini masih berjalan di masih tahap kepolisian lah gitu ya. Jadi gue kronologinya coba. Oke, gue bacain dulu ya. Jadi sebenarnya namanya ini adalah Chai Changpang. Dia ini pada Kamis 24 Oktober itu salah satu narapidana di lapas Tangerang yang melarikan diri dengan cara menggali lubang. Gitu. Terus dia ini adalah kasusnya ini narkoba yang akhirnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 17 Juli 2017. Pelaku memulai pelarian dengan membuat lubang di kamar selnya kira-kira selama 5-6 bulan untuk gali lubang. Itu yang buat dia terhubung dari dalam lapas atau dalam kamarnya ke luar lapas. Tepatnya di gorong-gorong salah satu rumah warga. Nah, jadi pelaku ini bermodalkan besi dan obeng dengan membuat lubang sedalam 3 meter secara vertikal dan lalu membuat terowongan yang cuma muat 1 orang menuju akses luar lapas. Silakan para judges untuk mengomentari. Iya, saya ingin pergi langsung dari saya ingin melarikan diri. Nah, si Chai Changpang. Barang lu ngomong gitu. Kebetulan dia ini ya warga kenegaraan Tiongkok ya. Chai Changpang. Iya. Dia itu kena kasus narkoba, ditangkap polisi dan akhirnya dipenjara di hampir vonis hukuman mati. Kayaknya dia sebelumnya dia udah pernah melakukan bukan percobaan tapi sudah menjalani hukuman. Coba. Kronologi kasus track recordnya nih. Track recordnya tuh. Masalahnya Anda nunjuk-nunjuk tidak ada yang terlihat. Coba lihat. Oke, kita lihat coba. Kok jadi kayak kosong gitu sih? Lu ngomong dong, Ham. Iya, mau ngapa? Sebenarnya kalau dari pribadi gue sendiri ya ngelihat kayak ada orang kabur dari lapas gitu kan. Sebenarnya suatu hal yang kayak fiksi kalau gue ngelihatnya. Karena kan kalau ya untuk anak kriminologi sebenarnya udah hal yang biasa kita touring ke lapas-lapas gitu ya, ngelihat lapas yang bertebal-tebal lapisannya ya kan, kesini diperiksa, setelah diperiksa gitu, kayaknya merupakan hal yang tidak mungkin untuk bisa kabur dari lapas sebenarnya. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan betul, ya. Karena realitanya ada yang kayak gitu. Dan kalau kita ingat-ingat ini kayak dicerita di film ini bukan sih? Shawshank Redemption. Ya, dia juga sama-sama gali lubang untuk keluar dari lapas dan dia harus melewati gorong-gorong yang pembuangan air itu yang baunya luar biasa. Sampai akhirnya dia berhasil keluar itu kan. Wow. Ya. Jangan-jangan ini dia nonton film itu juga sebagai referensi ya. Sebenarnya teman-teman pernah ingat gak sih dulu waktu di salah satu mata kuliah cerita kejahatan, gue pernah dengar dari salah satu dosennya ya, Pak Pri ngomong kalau sebenarnya cerita-cerita yang ada di film atau di novel itu sebenarnya adalah gambaran pada realita yang ada. Jadi kemungkinan ya memang bener adanya kayak gitu. Mungkin entah film itu duluan yang memotivasi realita atau realitanya yang termotivasi sama filmnya. Jadi nih tadi si Chai Changpang ini ternyata merupakan mantan tentara Cina. Jadi kenapa dia itu memiliki kemampuan strategi yang sangat baik dan memanfaatkan kesempatan untuk kabur dengan alat-alat bekas pembangunan di dalam lapas
selama 6 bulan itu. Ya kan? Tapi dia juga kayak punya pengalaman gitu kan, 2017 dia kabur sama 6 tahanan lainnya gitu. Nah. Di daerah apa? Cawang gitu kan. Nah, Berarti dia udah berpengalaman banget. Udah Track keluar. recordnya kan dia udah tahu. Iya, salah satunya mungkin yang itu kan. bayangin yang dia tadi. bisa kabur bersama 6 tahanan lain, berarti dia tuh udah kayak bisa apa ya, sistem dia udah ngamatin gitu bagaimana sistem di lapas, bagaimana Betul, sistem betul. kinerja sipir Minimal dia dan tahu lain-lain kondisi gitu kan. dan lingkungannya gimana sih. Dan tapi yang paling mengejutkan itu adalah latar belakang atau backgroundnya adalah mantan dari Tentara Cina. Yang kita tahu pasti orang menjadi apa ya, garda terdepan dalam pengamanan kan pasti punya strategi yang baik. Pendidikannya juga biasa. Pendidikan yang ini dan emosional yang lebih teratur untuk keluar dari situ kan pasti kalau orang biasa kan kayak bisa nggak sih, cuman ternyata bisa, ya kan. Luar biasa sekali kita beri. Jangan beri applause. Jangan applause, waduh. Tapi si Cai Campang ini kasusnya itu sebenarnya udah sering terjadi loh di banyak lapas, banyak penjara-penjara. Oh iya. Iya. Coba nih salah satu contoh, ada satu lapas dengan ultimate maksimum security. Oke. Itu lebay banget bahasanya Apa gitu sih? ya. Kayak Alcatraz. Alcatraz. Oh, Alcatraz. Jadi Alcatraz ini coba teman-teman cek aja di Google. Alcatraz itu sekarang udah nonaktif. Dulu dia adalah penjara super maksimum di Amerika. Dia itu penjaranya tepat di tengah pulau-pulau di Pulau Teluk San Francisco. Jadi kayak Nusa Kambangannya Amerika gitu. Iya, sih. Nusa Kambangan. Nah, Jadi jadi Alcatraz ya. Iya. Alcatraz Alcatraz yang ini. Nusa Kambangan itu Alcatraz yang Indo. Iya, gua. Iya. Oh iya ya. Ada di Bali. Nusa Kambangannya Amerika. Kan Nusa Kambangan. Oh iya benar. Sudah. Pokoknya Nusa Kambangan mirip Alcatraz. Iya. Di pulau gitu ya, udah. Nah, Alcatraz ini biasanya dihuninya sama napi-napi yang udah kejahatan kelas kakap berat yang ya. dihukum mati, hukuman seumur hidup. Terorisme gitu. Jadi karena dia di tengah pulau dengan banyak security yang dijaga, akhirnya jika ada tahanan masuk ke pulau itu, dia jadi napi, dia itu nggak punya harapan buat kabur. Kalau dia mau kabur, dia harus berenang dulu dong, berratusan meter. Even dia bisa kabur, dia harus ada effort lagi untuk sampai ke Nah. yang tempat yang aman gitu ya. Iya. Nah, Nah, dari jaksel banget Kak bahasa saya memang. Nah, karena posisi penjara ini sangat luar biasa, tapi ada loh 3 orang pemuda, dia itu bisa kabur dari penjara Alcatraz itu. Berhasil? Namanya berhasil, sampai sekarang nggak ketemu orang. Wow. Itu gimana? Mungkin sudah mati ya. Nah, metodenya dia sama kayak si Cai Campang ini, dia pakai alat-alat sederhana. Dia itu pakai bikin skop sederhana, bikin skop sendiri, dia nggak pakai skop dari pembangunan. Oh, dia bikin kalau sendiri. tadi Cai Campang kan dia mengandalkan proses pembangunan di lapas, terus dia ngumpetin alatnya nih, ya kan. Kalau ini dia bikin sendiri, homemade. Iya, homemade. Luar biasa. Homemade luar biasa. DIY. Iya, wah. Tapi kayak di film yang kata Sauseng itu kan juga kayak memanfaatkan alat-alat yang Yang ada. di Iya, sekitar lapas kan di dalamnya. Jadi kayak kita nggak tahu sebetulnya kayak Itu ada apa ya, potensi. Iya, potensi dan Potensi. kapasitas narapidana disana tuh bisa memanfaatkan alat-alat sekitar jadi apa barang untuk kabur gitu ya kan. Misalnya kayak hal-hal kecil deh, mungkin kayak sendok atau garpu atau kayak sikat gigi yang bisa dilancikin. Kalau ada gitu. kemauan pasti Iya. ada jalan. Luar biasa. Apakah Anissa Gustiani 2020. Apakah Anissa Gustiani pernah kabur juga Dari penjara Rumah. dari rumah mengandalkan sendok? Alcatraznya serengseng ya, luar biasa. Kalau kata serengseng. Berarti kalau napinya mau kabur, dia udah ada pola tersendiri. Iya, dia. benar. Strategi. Ya, Mereka dia pola memanfaatkan barang-barang logam belum ya, dulu. Oh. Dia itu posisi penjaranya dulu. Gue bilang sikat gigi logam. Dia lihat dulu posisi penjara kayak gimana, dia ngeliat habitnya kayak gimana, kayak jadwal sipirnya tuh jam berapa dia lewat, jumlah sipirnya berapa, Dia terpola, dia mengamati. terpola, dia ngamati. Ini dia ngamatinnya bisa berhari-hari berbulan. Nah, makanya napi kabur ini dia proses itu 6 bulan, kayak si Cai Campang ini dia 6 bulan dia rencanainnya. Iya. Itu bukan yang waktu yang sedikit, lu bayangin gak sih 6 bulan lu Buat gali lubang doang. ya merhatiin dan buat strategi yang segitu matangnya. Jadi Dan kayak nggak ketahuan, coba. Dan gak ketahuan. Sebetulnya apa sih menurut kalian aspek-aspek nih? Ini agak berat ya. Aspek-aspek yang kenapa dia bisa kayak berpotensi kabur gitu. Misalnya kenapa dia bisa gitu? Ya pasti ini kan udah sifat manusia alami, dia pengen bebas, apalagi hukumannya udah berat banget, dia dihukum mati loh.
Iya atau sih. hukuman seumur hidup. Ya dia karena dia punya intelektual yang kuat, dia punya opportunity yang luar biasa adanya gitu. Ya dia mau kabur ya tinggal rencanain aja gitu. Polanya kayak tadi, dia ngamatin dulu bagaimana pola kehidupan di lapas. Ada kesempatan, ya dia peroleh tuh sumber daya yang ada tuh. Dia ngumpulin alat-alat untuk membuat lubang atau memanjat tembok, itu banyak banget caranya. Nah makanya sipir ini, makanya dulu kita pernah loh ke Nusa Kambangan kan. Betul. Selalu nasi kambangan dong dia ngomong. Kambang. Ya gue ngelawak Pat, lanjut Pat. Tim Edin semangat. makanya di podcast pasti di Nusa Kambangan itu ada tulisan apa? Selalu hati-hati. Iya, betul. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan titik-titik ini. Jangan-jangan kamu pelaku. Nah, kebetulan menurut kabar dari Kompas yang terbaru di hari ini, bahwa di lapas ini nih, lapas Tangerang ya, lapas Tangerang ini, kalau ada 2 petugas sipir, petugas lapas itu terindikasi membantu si Cai Campang nih. Ya kita tahulah kondisi KKN di pejabat negara gitu. Kirain kuliah kerja nyata, gue udah kayak Sebenarnya apakah dia akan kayak membantu sebenarnya kalau misalkan gue melihat di lapas-lapas di Indonesia ya, lebih gue menyorotinnya lebih ke memang kondisinya overcrowded dengan jumlah capacity sih over kalau capacity dengan jumlah dua, ibaratnya ya dengan jumlah sipir 1 banding berapa gitu yang Iya, ngurusin betul narapidana. Itu nggak akan bisa ke ini sih, nggak akan bisa misalkan Ngawasinya gue sipir maksimal gitu, gitu iya ya. gue sipir, gue mungkin gue kan bisa ngeliatin gerak geriknya Yosafat doang, tapi gue nggak bisa ngeliatin si A B C D dan E dan segala macam. Tapi gerak-gerik gue lu pasti nggak mati. Enggak dong, lebih kayak memilih buta untuk daripada mengamati sih sebenarnya. Kayaknya lebih ke arah over, karena itu Capacity. udah over capacity, jadinya Gua setuju juga banget sih. dan memang kemampuan orang dalam. Ternyata kan memang ya ini kan baru seuzon kita lah ya. Iya. Ternyata memang tadi kabar dari Kompas ya Pat ya. Untuk hari ini ternyata memang ada 2 orang dalam ya sipir yang ikut ini. Even dia nggak membantu, misalkan ya, even dia nggak membantu tapi kan nggak membantu secara langsung, tapi mungkin informasi-informasi yang diberikan itu seputar lokasi lapas lumayan banget lah buat Ini siapa bantu. sih yang ngeping bebek nih? Oh iya juga sih. Kayak BlackBerry zaman Dulu ya, agak ke distract Iya, kita tentang agak tenteng distract, tenteng. apa ya. Tapi kayak apa over capacity tuh yang bener sih, gue kayak berpikiran ya, kayak contohnya nih, itu over capacity nih. Ketika ada satu ruangan tuh, sekarang kan biasanya, misalnya gue nggak tahu layaknya berapa orang di satu ruangan yang Cocok Iya, dimasuk cocok yang dimasukin ya kan. Kita biasanya kan ada manajemen risiko dan Betul. kapasitasnya berapa, sipir kali berapa ruangan gitu ya. Nah, biasanya tuh tingkat pengawasannya ketika over capacity di satu lapas sendiri, ya kan banyak banget orang yang bertumpukan. Gimana akhirnya yang dibilang kayak tadi, dia juga udah pernah kabur sama 6 orang gitu kan. Berarti kan kayak bisa aja 6 kayak orang aja bisa, apalagi seorang. bisa, apalagi seorang bisa aja kan nggak kelihatan mungkin selama 6 bulan di Nyaru ya, karena nyaru berapa orang. capacity sih nggak kelihatan kan, mungkin kayak makanya sih penting banget sih gimana lapas itu sistemnya udah mulai harus di Cuman mungkin dilema kali Pak ya. Maksud dilema dalam arti kata kapasitas lapas, banyaknya lapas tidak sebanding dengan narapidana. Jadi even pasti lapas itu pasti punya manajemen security-nya lebih lah. Maksudnya mereka pasti udah menyiapkan apa sih plan A, plan B, plan C kalau misalkan ada yang kabur atau lain sebagainya. Cuman karena terkendala narapidananya harusnya efisiennya 100 dalam satu bilik misalkan. Tapi ternyata misalkan ya kenyataannya 600 dalam satu bilik ya, berarti kan di luar dari kendali ya kan. Pasti ada lah manajemen lapas yang sebenarnya kita belum begitu paham. Cuman pasti ada celah ya, karena ada kesempatan makanya buktinya bisa kabur. Iya. Apalagi kalau di Tangerang itu kan lokasi lapas-lapasnya itu kan dekat sama warga ya. Iya. Maksudnya bukan yang kayak Nusa Kambangan yang entah berantah gitu. Jadi kayak Tengah dia laut harus gitu. berenang Iya, dulu ada dan effortnya. Kalau misalkan kayak di lapas, kalau di Tangerang kan lebih ke arah dekat rumah warga, jadi mungkin agak bisa lebih gampang nyaru. Benar. Atau mungkin dari beritanya sih gue baca kalau nggak salah ada warga yang melaporkan juga karena si Cai Campang ini sempat beli nasi. Lapar Lapar bos, habis kali dia lapar tuh.
Nasi kucing apa belinya di situ? Enggak ada yang enggak ya kalau dia Iya. Nih, ada nih di websitenya Ditjenpas, Sistem Database Pemasyarakatan. Yes. Kalau kita lihat nih nomor 1 nih Lapas kelas 1 Tangerang. Dia kanwil atau kantor wilayah itu masuknya Banten. Tahu nggak kapasitas yang ideal untuk ini lapas dia ini? Nggak tahu. 600 orang. 600 dalam satu lapas. Iya. Dan terisi 2.257. Wow. gila gak sih, kayak itu berkali-kali lipatnya Udah banget. Iya. Kayak udah kayak pepes ya. Berarti Iya, pepes. Enggak, maksudnya gue jadi ngebayangin sebetulnya selain effortnya dia emang mau dihukum mati gitu, tapi emang kayak di lapasnya sendiri. Kalau gue sih solusi dari gue ya. Kalau emang ya gue nggak tahu kan, pasti birokrasi pemerintahan itu nggak sesimpel apa yang gue pikirkan kan. betul. Kalau emang udah dihukum mati ya udah penjara nggak usah lama-lama, ya seminggu ketok palu jeder matiin aja. Kalau gue, karena maksudnya sebenarnya dari hasil kita pernah wawancara lah ya sama orang-orang yang tervonis hukuman mati. Justru dia di dalam lapas tuh malah kayak pikiran kayak kapan gue divonis, kapan gue dieksekusi. Padahal udah divonis nih, udah divonis tapi belum dieksekusi. Karena makin lama makin dak-dikduk juga ya si kayak- orang ini. Betul, makanya kayak kalau gue pribadi terlepas dari birokrasi pemerintahan yang sebenarnya pasti ribet, nggak bisa sesimpel apa yang gue pikirin. Ya kalau dari gue sih kayak 1 minggu vonis, minggu depannya eksekusi aja. Tapi memang untuk vonis mati itu sendiri itu prosesnya Pertimbangan betul. pertimbangan Iya, dan di sini prosesnya juga. cukup ribet. Dilematik antara negara hukum dan hak asasi manusia. Dan juga biayanya tuh nggak sedikit gitu. Iya Ya kita sih. tahu sendiri ya, kayak Satu orang 200 juta. ya belum lagi kayak Untuk seorang narapidana. Satu aja. iya, terus juga kan belum lagi mikirin psikologi bagi apa ya, pengeksekutornya ya kan, psikologinya seperti apa. Jadi nggak bisa eksekutornya langsung istilahnya langsung eksekusi aja atau seperti apa, karena kan psikologi semua orang yang terlibat di bagian itu akan terdampak. Pertimbangannya tuh nggak cuma dari satu persepsi ya, Iya, tapi jadi banyak. Dari sini banyak ada, tuh. situ ada, Jadi sana-sana sebetulnya ada. kayak si Malakama gak sih, kayak Aku turuti anjir penyanyi. lapas tuh kayak mau dieksekusi secepat-cepatnya juga nggak bisa, karena memang ada administrasi Iya, yang dijalani prosedurnya. dan prosedurnya itu udah sangat diperhitungkan. Cuman over capacity-nya juga mengkhawatirkan. Itu bukan lagi jadi kayak apa ya, bukan lagi jadi omongan atau cuman gosip-gosip, tapi memang itu jadi realita keadaan di semua lapas di Indonesia. Nggak semua sih, banyak lapas di Indonesia. Kalau over capacity di lapas Rata-rata sih semua sih. semuanya ya kan. Dan kalau kita anak-anak kriminologi ke lapas tuh pasti permasalahannya sama gitu. Iya nih mas, over capacity dari awalnya segini ternyata terpenuhi, dan sipirnya juga kasihan juga kan, jadi kayak kewalahan dan lain-lain. Sedangkan tugas sipir itu kan bukan hanya menjaga Iya, sebenarnya. Betul. Dia kan juga harus memperhatikan banyak faktor, misalnya kayak edukasi, kayak pendidikan, kayak kesehatan Kegiatan jasmani, di ekonomi kan. Jadi kayak ada kegiatan kerajinan juga kan. Iya. Sosiologinya juga kayak sosiologi sekali. Makanya beranjak dari salah satu materi kuliahnya Ibu Nadia, yaitu selaku dosen penologi kita di Kriminologi Budi Luhur. Kalau saat ini solusi dari over capacity itu kita harus mengutamakan apa namanya, reintegrasi. Reintegrasi. Sumpah gue suka banget sih. Iya, ini kan pemikirannya dari Kanadia yang kita diajarin di kelas itu berawal dari pemikirannya Klasmenologi ya? klasmenologi dari Pak Ikrak Suli selaku dosen UI. Dia bikin salah satu jurnalnya bagus tentang filsafat sistem pemasyarakatan, di mana masyarakat ini sistem pemasyarakat ini yang orang yang napi mereka harus dimanusiakan. Tapi kan ya benar tadi kalau kata Imam kan sebenarnya si Malakama ya. Sistemnya kita udah tahu nih. Cuman pengimplementasiannya harusnya keefektifannya tuh segini banding segini. Realitanya nggak bisa segitu banding segitu gitu. Jadinya sistemnya udah tahu, tapi realitanya susah karena over capacity-nya ini yang bikin crowded banget. Iya. Bahkan kalau misalkan kita bilang kembali ke topik ya, kenapa napi bisa keluar dari lapas,
ya terlepas kita nggak bisa main salah-salahan sih sebenarnya. Iya. Kayak sebenarnya kita lihat di sini ada peran kontribusi masyarakat sekitar. Iya. Kan masyarakat itu yang ngaduin kalau misalkan ini sih orang ini sempat beli nasi loh gitu. Maksudnya ada keterikatan dari si pihak lapas itu. Pihak masyarakat itu untuk membantu lapas menyelesaikan permasalahan ini. Betul. Berarti kaburnya satu napi aja kompleks banget ini. Iya betul. Iya, luar biasa Sebetulnya sekali. emang butuh sih kayak dari lapas sendiri itu kayak kerjasama gak sih sama lingkungan sekitar minimal ya. Kalau menurut gua punya media komunikasi sendiri, misalnya kayak punya mading di RW sekitar yang dikelilingin oleh lapas. Misalnya narapidana Boleh nanti informasi mungkin atau kita apa. mungkin jadi tahu nanti ya kalau Iya. ketika kita ada kesempatan lain mungkin kita bisa wawancarain sebenarnya Iya, betul. warga-warga sekitar lapas ini kan Ada garda komunikasi. kedua setelah Iya, yang betul, pertama. benar. Sebenarnya mereka dipersiapkan nggak sih sama lapas? Maksudnya kayak Iya. Iya, betul, harus setuju. tahu nih misalkan nih kalau ada napi Harus kabur melapor ada kemana, gue setuju Iya. sih. Jadi harus melakukan tindakan apa, lapor Betul, kemana, betul. nomor mana, atau misalkan atau ngecek narapidana di mana gitu gak ya, sih? atau misalkan di setiap kampungnya itu ada mading yang kalau misalnya Iya. ada napi kabur si lapas ini udah naruh fotonya nih. Iya kayak Jadi kayak oh ini nih one tap gua udah gitu kan, kayak di main. One Piece gitu kan di One Piece. Anda wibu ya? Oh, ada nggak ikut konten yang kemarin? Iya. Iya. Berarti yang tadi diomongin sama Kasisi dan Kak Imam itu beriringan dengan sama mazhab integrasi tadi tuh, terintegrasi. Iya, integrasi. Iya, di mana pihak masyarakat tuh dilibatkan supaya napi yang kabur ini bisa dilaporkan sama masyarakat, terus napi yang sudah bebas juga bisa diterima masyarakat. Kalau misalkan soal diterima masyarakat itu sebenarnya kalau setahu gue ya di lapas itu dia ada bapas badan pemasyarakatan. Jadi sebelum si napi ini keluar dari lapas itu tuh dia si bapas ini udah bagian untuk menjembatani antara RT RW dengan masyarakat supaya si napi ini bisa lagi nih diterima. Jangan pakai stigma lagi nih karena kecenderungan betul. ya kan karena kecenderungan orang itu mengulangi kejahatan karena nggak diterima di lingkungannya. Jadi orang di labeling akhirnya self fulfilling prophecy. Tapi sebetulnya ini kita sempat bahas tahu di konten Criminaloids yang video sebelumnya yang soal lapas itu. Jadi Bisa dicek ya. Ya bisa dicek. Jadi ada kayak konten kalau bisa teman-teman lihat ada satu pesantren yang dibangun oleh mantan-mantan narapidana. Oh, yes, ya kan jadi kayak mantan narapidana juga tahu nih gimana sih cara mengintegrasikan antara lapas, mantan narapidana dan warga. Jadi orang-orang yang akan keluar nantinya mereka tuh tahu wadahnya kemana biar mereka punya wadah biar nggak dapat stigma Kadang ataupun kan untuk orang yang udah lama tidak di lingkungan yang Iya, itu betul. kan butuh adaptasi lagi dan support dari lingkungan itu mempengaruhi banget nggak sih? betul. Kayak kita mau berbuat baik aja kalau lingkungan yang nggak support ya agak-agak gimana, males gitu. Betul. Kalau kita lingkungan toksik bisa jadi kita ikut toksik kan sebenarnya. Kayaknya udah cukup banget bahasan kita kayak udah Iya. banyak banget ya. Ya, Kita udah bahas apa sih buat soal si Cai Cai Changpang. Pertama, kita udah bahas pertama apa? Penghukuman. hukuman tadi kita udah bahas tentang reintegrasinya juga. Reintegrasinya Terus kita juga. bahas tadi track record si Cai Changpang gimana dia bisa keluar dari lapas ya Terus secara juga bahas ringkas. keadaan lapas juga. Iya. Jadi sebenarnya kita fokus utamanya ini kasusnya itu si Cai Changpang, tapi kita kembangin lagi dengan pengalaman-pengalaman mahasiswa kriminologi karena kasus ini masih berjalan, Bos. Betul. Jadi kita Nggak bisa simpulkan. nggak bisa menyimpulkan dalam satu perspektif karena belum selesai. Ntar kita salah deh. Kita kan bukan siapa. Kita hanya pengangguran yang berdiskusi, ya kan? Saya sudah jadi debt collector loh. Oh udah, terima kasih alhamdulillah udah ada pekerjaan. Bercanda. Jadi buat teman-teman yang sekiranya gengs di rumah ini yang mendengarkan knalpot kita ini tentang Knalpot racing. kaburnya si Cai Changpang dari lapas ini, boleh banget dong ikut komen di bawah kalau misalkan kalian sebenarnya tahu kasusnya lebih terperinci ya kan, Ya saran-saran. atau saran-saran konten selanjutnya Kita mau bikin apa kita mau gitu. bikin apa ya. Request. Atau yang Iya. tadi itu bisa kasih solusi misalnya, oh Kak, kalau ketemu sama narapidana bisa Oh, lo lapor yes, ke sini. betul, Mungkin betul, kita betul, belum iya. tahu ya. Karena mereka kita teman-teman. sharing ya Iya, kan, sharing di sharing. sini ya. Atau Oke. apa?
Thank you banget ya semua sobat gengs di rumah yang udah dengerin knalpot kita kali ini tentang kaburnya Chai Changpang. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua karena kita semua diskusi ya guys di sini ya gengs. Oke, makasih semuanya. Salam kriminaloid, love you. Saya mau salam di luhur nggak jadi. Gue tangan gue udah kelima gini lagi. Ya. Dah.